An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha ta'ala qala idza btalaitu 'abdi bi habibataihi fa sabara awwatuhu minhumal jannah yuridu ainaihi. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua kecintaannya lalu ia bersabar, maka aku akan menggantinya dengan surga. Yang dimaksud kedua kecintaannya adalah kedua matanya. Mohon dijelaskan yang dimaksud kedua kecintaannya adalah kedua matanya. Apakah mata ini sering digunakan melihat yang tidak syar'i? Bagaimana kalau sering digunakan baca Al-Quran tapi terasa sakit dan perih? Apakah rasa perih yang sakit ini juga mengurangi dosa mata saya? Iya, jika bersabar ya. Ini maksudnya seorang hamba yang awalnya bisa melihat dengan kedua mata, bisa melihat segala sesuatu, kemudian penglihatan itu diambil oleh Allah sehingga tidak bisa melihat lagi. Tetapi meski tidak bisa melihat lagi, dia bersabar dengan kesabaran yang sebenar-benarnya. Maka kedua matanya yang tadi diambil oleh Allah sehingga tidak bisa melihat dengan jelas lagi, kalau dia bersabar, kedua matanya tadi akan menjadi penyebab dirinya masuk surga. Hilangnya penglihatan tadi akan menjadikan dirinya masuk surga. Diganti oleh Allah kedua matanya dengan surga. Kedua mata ini menjadi hal yang sangat dicintai oleh manusia. Banyak orang yang awalnya melihat, karena satu hal tiba-tiba tidak bisa melihat lagi, itu banyak yang bingung, banyak yang mengeluh, seolah-olah telah ditimpa penderitaan yang paling menderita sedunia ini, seolah menjadi manusia yang paling menderita kalau matanya diambil oleh Allah. Padahal ketika diberi nikmat melihat, tidak digunakan untuk melihat yang baik-baik. Banyak orang yang diberi mata bisa melihat, tetapi digunakan melihat hal-hal yang diharamkan, melihat hal-hal yang tidak baik. Tentu tidak demikian dengan orang yang beriman. Saat diberi nikmat penglihatan, dia gunakan untuk melihat yang baik-baik. Termasuk melihat yang baik-baik itu gunakan untuk membaca Al-Quran. Namun jika suatu hari nanti Allah uji, Allah ambil penglihatan kita, maka bersabar. Berkali-kali pernah kita ceritakan ya, satu kisah seorang anak kecil di Mesir ini. Dia tidak bisa melihat sejak lahir. Itu didatangi oleh reporter televisi dari stasiun televisi, datang ke rumahnya. Singkat cerita menanyakan, kira-kira jika Allah mengabulkan doamu, mengabulkan permintaanmu saat ini, apa yang akan kamu minta? Ini anak kecil 7 tahun, belum masuk usia taklif. Namun jawabannya
sungguh mencengangkan, jawabannya sungguh bagi orang-orang yang sehat itu sangat mencengangkan, karena tidak pernah terpikir jawaban itu bagi kita. Anak tadi menjawab, jika Allah kabulkan doaku saat ini, maka aku akan mohon pada Allah untuk tidak dijadikan bisa melihat. Karena dengan mataku yang buta ini, Allah anugerahkan aku bisa menghafal ayat-ayat Allah, bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Belum tentu jika aku bisa melihat, aku akan gunakan kedua mataku untuk berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Coba, itu kalau kita dalam kondisi buta, ketika ditanya, andai kata dikabulkan doanya oleh Allah, yang terlintas di benak dulu pengen melihat, pengen bisa melihat, tapi tidak dengan anak kecil tadi. Ternyata jawabannya, aku akan mohon pada Allah agar terus menjadikanku buta, karena dengan kebutaan ini aku bisa berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Dengan kebutaan ini aku bisa menghafal ayat-ayat Allah. Jika seandainya Allah jadikan aku melihat, mungkin aku tidak akan lagi menghafal ayat-ayat Allah, tidak akan lagi berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Mungkin saja dengan mata yang bisa melihat, aku akan pergi ke sana kemari ke tempat-tempat maksiat. Ini luar biasa. Anak kecil belum punya dosa, tetapi betul-betul bisa bersabar menghadapi ujian dari Allah. Dia gunakan ujian dari Allah itu untuk menghafalkan ayat-ayat Allah. Beda dengan kita, diuji dengan kebutaan yang ada ngamuk-ngamuk, mungkin ya misuh-misuh juga, karena awalnya melihat keindahan dunia yang fana ini, kok tiba-tiba tidak bisa melihat lagi. Nah, makanya kalau tadi bapak atau ibu untuk membaca Al-Quran perih, sakit dan lain sebagainya, jika tetap dalam kesabaran penuh, maka insya Allah dosanya akan dikurangi. Kalau kita tertusuk duri kecil saja, kalau kita sabar itu akan mengurangi dosa-dosa kita. Itulah maha kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Bahkan rasa letih, rasa lelah, rasa payah itu bisa mengurangi kesalahan, bisa menggugurkan dosa hamba-hamba Allah yang beriman. Mamin muslimin ma yusibul muslima min wasobin min nasobin. Apa tadi hadisnya itu? Coba. Ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa kepayahan atau ditimpa rasa sakit atau ditimpa kecemasan atau ditimpa duka cita atau ditimpa gangguan atau ditimpa kesedihan hati, bahkan sampai tertusuk duri sekalipun, melainkan Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya. Kurang bersyukur apa kita kepada Allah? Rasa lelah, rasa letih, rasa sakit yang kita rasakan, kesedihan yang kita rasakan, kecemasan,
gangguan apapun bentuknya, sampai tertusuk duri sekalipun itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Sehingga kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, lantas hati ini terbuat dari apa? Kok sampai tidak bisa bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur?